Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari Selasa ini ya, tanggal 30 September ya. Ibu lihat kalian masih semangat ya, karena masih pagi ya. Pokoknya ingat kalau misalkan pagi udah ngantuk. Baik, sebelum mulai pembelajaran ya, Ibu minta untuk ketua kelasnya agar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah, berarti Ibu cek absensi ya. Ibu lihat dari minggu kemarin ada beberapa anak yang tidak ke sekolah ya. Nah sekarang Ibu cek nih, apakah yang gak sekolah kemarin itu hadir atau tidak ya. Sebelumnya apakah ada yang memberitahu bahwa ada yang sakit, misalnya Nur Aisyah? Ada nggak? Ada. Siapa? Cahaya sama Dela. Cahaya sama Dela. Oh, kunaon Cahaya sama Dela? Izin Bu. Izin. Terus Fitri, kemana Fitri juga? Ada yang tahu? Tidak. Izin. Ada. Izin juga. Berarti izin. Banyak yang izin ya hari ini. Terus Mutiara sama siapa ya? Aisyah. Ada yang tahu? Tidak. Ada. Tidak. Baik, Ibu mulai absensi. Adrian Sutrisna, Ahmad Ridho, apa? Oke. Ai Pradita, Andra Febrian, Afrizal Effendi, apa juga? Cahaya, izin. Dan Diliana, kunaon Dendi? Desi Oktaviani Putri, Deswita Awalia, hadir. Dika Rizky, Sidika, Alfa juga. Elsa hadir. Fakri Yahya hadir ya. Fatin Erkan Hadir. Firly Tiransa Hadir. Fitri Aprilia Fitri Puspita. Apa ya? Udah dulu, stop dulu. Hadir. Mutiara sakit Bu. Sakit. Raisa. Raisa. Rina hadir. Rini Nurpatin hadir. Rizka Anjani hadir. Rijal Paul Hadir. Rudiana
sudah. Sebelumnya, marilah kita doakan dulu terlebih dahulu teman-teman kalian yang sakit hari ini, yang izin semoga besok-besok sudah tidak ada keperluan lagi, yang sakit semoga sembuh, yang apa semoga dibukakan pintu hatinya supaya besok mau sekolah lagi. Amin. Untuk membangkitkan semangat pagi ini ya, karena sesuai dengan momen kita tanggal 30 September itu bertepatan dengan peristiwa G30S PKI, di mana banyak sekali para pahlawan revolusi, disebutnya para pahlawan revolusi ya, yang gugur pada waktu itu karena terjadinya sebuah pergolakan atau gejolak ya pada waktu itu TNI, sehingga ada yang memfitnah, ada yang akan ada yang berusaha melakukan kudeta ya. Jadi pada waktu malam-malam terjadilah sebuah peristiwa. Kalau kejadiannya itu mulai malam hari ketika semua orang-orang sedang tertidur lelap ya, para PKI ya bergerak dari itu. Mereka menemui target-target yang menjadi sasaran ya, di mana salah satu ya, sebetulnya Pierre Tendian itu adalah ajudan ya, yang Teh Haryono, kemudian banyak lah ya, nanti kalian pelajari sendiri mengenai siapa saja. Baik, untuk menumbuhkan semangat silakan untuk berdiri terlebih dahulu, menyanyikan lagu nasionalisme.
tenggelam ya lagu nasionalisme itu kalah dengan lagu K-pop, TikTok ya, DJ kayak gitu. Jadi kenapa ibu menyuruh kalian menyanyikan lagu Indonesia supaya yang tadinya lupa atau tidak tahu ya, bukan mustahil nggak tahu, pasti ada lah di sini ya, karena mungkin di rumahnya sangat ada selalu memutar lagu-lagu nasionalis. Silahkan untuk duduk kembali masing-masing dengan yang mengandung makna perjuangan. Nah, sekarang bisa dilihat di depan. Di sini kalian ada materi yang akan ibu sampaikan. Tapi sebelumnya ya, ibu akan menanyakan dulu, apakah kalian masih ingat dengan tokoh-tokoh nasional? Masih? Masih ya, karena kan minggu lalu kita belajar mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang, yaitu dengan materi proklamasi kemerdekaan, itu sangat berkaitan sekali. Kira-kira pahlawan daerah yang kalian ketahui selain misalkan ada Cut Nyak-Din, itu dari mana? Aceh. Kemudian siapa lagi? Pangeran Diponegoro, betul sekali. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini ya, yaitu peristiwa sekitar proklamasi, kalian akan tahu, benar-benar tahu bahwa oh ini adalah beberapa pahlawan yang berjuang untuk membela tanah air kita. Yang pertama ya, kompetensi yang akan dicapai, yang pertama itu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan serta maknanya bagi kehidupan kita. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, di sini juga ada melalui literasi dan menggali informasi, kalian harus dapat menganalisis peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian merefleksi, menghayati makna sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya melalui pengalaman belajar, kalian harus dapat merancang tulisan hasil analisis dalam bentuk deskriptif naratif tentang nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama apa? Baca sama Elsa. Yang pertama kelihatan nggak apa? Kronologi peristiwa sekitar proklamasi. Nah, kronologi peristiwa sekitar proklamasi. Nanti kalian akan dihadirkan dengan peristiwa apa saja sih yang terjadi di sekitar proklamasi itu, ya. Selanjutnya yang kedua, kelihatan nggak sama Nita apa? Menghayati maknanya. Hayati maknanya. Kemudian yang ketiga, baca sama Rijal. Kelihatan? Membuat tulisan tentang nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah sangat jelas ya materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalian akan belajar, ibu ajak ya untuk mereview atau membangkitkan kembali suasana kronologi peristiwa sekitar proklamasi. Untuk apa sih Bu? Untuk membangkitkan nilai-nilai nasionalisme supaya kalian lebih semangat ya. Cinta tanah air. Kemudian bela negara. Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata, kira-kira materi kali ini ada manfaatnya tidak? Ada ya. Manfaatnya yaitu supaya kalian itu lebih semangat ya. Misal kalian dari sekolah juga dikasih uang sama orang tua kalian karena mungkin minggu-minggu sebelumnya orang tua kalian sudah mengeluarkan uang yang banyak, misalkan taruhlah mesin cucinya rusak ya, atau ada ibu kalian yang harus dioperasi ya. Dengan mempelajari materi ini, ibu harap kalian itu lebih lebih bersemangat lagi. Kalau misalkan kalian udah dikasih uang, mau berangkat ke sekolah apa enggak? Enggak. Berangkat.
pembelajaran kali ini dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu supaya kalian itu lebih bersyukur atas apa yang sudah kalian miliki. Karena rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Kalian sehat, sekolah, bisa menerima pembelajaran dari Bu Sri dan dari ibu yang lainnya tanpa harus jajan. Syukuri aja. Badan kita masih sehat, tempat kita masih bersih, tas kita bukunya masih ada, lembarannya yang bisa ditulis, pulpen kita masih utuh, masih ada tintanya walaupun memang tidak baru gitu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memutar video supaya memancing kalian ya untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peristiwa proklamasi. Silahkan dilihat ya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Terima kasih sudah nonton. Oke ya. Nah, apa yang kalian lihat barusan itu adalah sebuah cuplikan ya dari Bapak Proklamator. Kira-kira siapa yang kalian lihat tadi? Apa? Orangnya tahu nggak? Siapa? Oke, Malaysia siapa? Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno Hatta. Insinyur Soekarno pakai Hatta. Karena Soekarno Hatta itu adalah orang yang berbeda. Yang pertama itu Soekarno dan wakilnya Hatta. Bapak ya. Bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dong kepada siapa? Kalian masih belum berproses juga ya. Nah, jadi pidato tersebut mengisyaratkan kita bahwa apa yang sudah kalian miliki sekarang itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak semua anak Indonesia itu belajar dengan benar. Kita masih sibuk pada waktu itu dengan proses kemerdekaan. Belum lagi banyaknya perbedaan pendapat nanti dari golongan tua dan golongan muda. Nah, di kelas 11 ini ya kalian belajar mengenai proklamasi. Nah, selanjutnya selain dari Bapak Presiden Soekarno tadi ya, kira-kira ada lagi nggak pertanyaan dari video pembelajaran yang Ibu barusan? Saya Bu. Ya. Siapa yang menulis teks proklamasi? Oh, pertanyaan bagus, tepuk tangan dong Elsa. Pertanyaan bagus dari Elsa. Siapa yang menuliskan atau yang mengetik naskah proklamasi? Kira-kira di sini ada yang tahu siapa yang mengetik naskah proklamasi? Oke, Rina katanya tahu. Siapa? Sayuti Mary. Sayuti Mary. Kira-kira benar apa salah? Benar. Nah, ya, itu adalah Sayuti Mary. Beliau adalah orang yang bertugas untuk waktu itu diberi kepercayaan untuk mengetik naskah proklamasi, bukan nitip di apa ya? Pakai sekarang komputer nggak ada, karena belum ada pada waktu itu. Ya. Oke, kita lanjut setelah tadi pemutaran video. Kita lanjut pada materi pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok ya, ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, setiap kelompok Ibu harap untuk saling
mendekati duduknya ya, nanti saling berkelompok. Pertanyaan itu apa yang akan kalian gali informasi beda-beda. Yang pertama di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti dipimpin oleh siapa ya? Rina ya. Kemudian ada Elsa, kemudian ada Nur Aisyah, kemudian di bawah selanjutnya kita mulai pada pembentukan kelompok ya. Jadi karena masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 orang ya. Nah, ibu akan membagikan lembar kerjanya warna PD yang akan ibu serahkan ke masing-masing kelompok ya. Pelajari ya. Dilihat dulu. Nah, coba sambil dilihat LKPD-nya yang akan materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 1 akan ibu beri permasalahan ya yang harus dipecahkan ya. Yang pertama itu mengenai mengevaluasi berbagai bentuk sambutan masyarakat terhadap proklamasi. Jadi untuk kelompok 1 nanti kalian mencari materi mengenai sambutannya seperti apa sih gitu. Bentuk sambutannya terhadap proklamasi kemerdekaan. Apakah disambut dengan jangan apa ya, tidak setuju, apakah disambut dengan baik ya oleh masyarakat. Itu untuk kelompok 1 ya. Siap kelompok 1 untuk nanti mencari materi? Siap. Oke, bagus. Maknanya apa aja ya? Nilai-nilainya apa aja yang terkandung dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia? Misal contoh ya. Ketika proklamasi, sebelum proklamasi mungkin kita semangatnya agak kendor. Karena apa? Karena kita tidak dihadapkan dengan sebuah kemerdekaan. Tapi ketika kita sudah merdeka, yang tadinya kita ya, karena kita sudah merdeka, kita bisa lebih menata kehidupan kita. Nilai-nilainya apa aja nanti kalian tuangkan. Itu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3 ya, maknanya apa? Sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Kalian tuliskan dulu maknanya apa ya. Nah, ibu minta di pembagian kelompok ini jangan sampai ada yang dominan, jangan sampai ada yang pasif, bahkan tidak mengerjakan. Karena ibu melaksanakan penilaian, barang siapa yang aktif bekerja mencari materi ya, itu akan ibu kasih nilai 100. Tapi kalau misalkan ketahuan wah Yunis gak kerja, ibu gak akan kasih nilai ya buat Yunis. Jadi harap semuanya untuk saling bekerja sama ya. Nah, untuk mencari materi ini ibu persilahkan kalian bisa mencari referensi pada YouTube boleh, pada Google, apalagi sekarang teknologi sudah semakin handphone kalian sebagai sarana untuk mencari materi. Jadi kalian waktu selama 20 menit cukup? Silakan kalian mulai mencari, mau di sumber manapun boleh. Lanjutkan alur pembelajaran kita tiba pada saatnya untuk pembagian kelompok. Jadi nanti materi kita kan proklamasi kelompok mempresentasikan hasil karyanya nanti. Nah sekarang coba berhitung dulu untuk menentukan kalian itu untuk kelompok mana. Silakan untuk menentukan kelompok berhitung mulai sampai 40. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, silakan duduk menurut apa yang kalian tadi silakan. Silakan duduk menurut apa yang bakal dicapai.
Kira-kira sambutannya kayak gimana? So, Lihat. dicari ya. Ini permasalahannya apa? Ini udah. Kalau udah, ini nih kekeringan nih. Nanti Rina putranya ngomong aja sama apa gitu. Lihat apa. Kurang main Sok, silahkan. Kalau udah tulis ya. Sementara Firly bertugas untuk mencari di internet ya. Fatir tugasnya apa? Lihat. Berdoa. Yang ini Bu, Maria Bu. Kan? Kalau ada permasalahan yang mau ditanyakan boleh ya bilang. Atau misalkan kalian itu tidak mengerti. Jadi hari ini ya kita melanjutkan alur pembelajaran kita. Kita tiba pada saatnya untuk pembagian kelompok. Hasil karyanya nanti. Nah sekarang coba berhitung dulu untuk menentukan kalian itu untuk kelompok mana. Silakan untuk menentukan kelompok berhitung mulai sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pelajaran sejarah yang bertema analisis peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum lanjut kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdhani dan ini ada kakak kelompok saya, Detia, Juwita, Mujib, Guswara, Randy, Raipan, sama Uyul. Dan untuk selanjutnya untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Detia Agia. Waktu dan tempat kami persilakan. untuk perkembangannya itu atom di Hiroshima itu pada 16 Agustus 1945. Pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi setelah perundingan dan baru sampai dinyatakan bahwa proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian
setuju, RR ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Jadi kalian isi ya dengan apa ya? Secara berkelompok hanya boleh ketemu. Kira-kira nomor 1 jawaban apa? Nomor 2 jawaban apa? Ya. Terus saya tak kerjakan, kurang fokuskan eta ieu. Sangat suruh orang rumah saya setuju nah. Aing share. Ada rahasia di sini. Bu, ini udah. Oh, silakan dikumpulkan ya ke depan. Bu, ini udah. Oh, boleh, silakan. Oke, silakan. Kalau refleksinya sudah, ya, silakan untuk menyimpulkan masing-masing kelompok atas materi yang barusan dikerjakan. Oke, kesimpulan dari kelompok kami yaitu peristiwa sekitar proklamasi menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perpaduan momentum internasional, kekalahan Jepang, dan kekuatan internal bangsa, persatuan rakyat, peran muda, dan kepemimpinan nasional. Proklamasi bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari sebuah proses panjang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan sekarang untuk kelompok 2. Nilai kejuangan dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi dasar semangat perjuangan dan perjuangan bangsa dan patut untuk diteladani. Ya, silakan Hera untuk memaparkan kesimpulan dari materinya. Oke, kesimpulannya adalah sambutan masyarakat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat antusias dan penuh semangat. Rakyat menyambutnya dengan rasa haru dan bangga, mengibarkan bendera merah putih, menyebarkan berita kemerdekaan, serta mendukung pemerintahan baru. Proklamasi juga membangkitkan semangat persatuan dan tekad yang kuat. Oke, tepuk tangan untuk Hera. Untuk kesimpulan sudah dipaparkan oleh kelompok masing-masing, ya. Jadi di sini Ibu mau menekankan bahwa proklamasi kemerdekaan RI ini tidak akan terjadi apabila golongan tua dan golongan muda itu tidak saling bekerja sama bahu-bahu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, untuk makna proklamasi ini bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari semangat juangnya. Jadi semangatnya patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita teladani. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya ada rasa nasionalismenya, ada semangat juangnya, ada patriotismenya ya. Karena itu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, berarti materi proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah selesai. Nah, tolong kalian di rumah bisa mencari-cari lagi ya secara mandiri mengenai materi proklamasi kemerdekaan RI. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh nanti via WA ke Ibu ya. Atau mau bertanya lebih lanjut mengenai golongan tua dan golongan muda ya secara detail dan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Sampai di sini ya pertemuan kita pada bab proklamasi kemerdekaan RI.